Selamat pagi Raisa. Ini hari kedua kita berada di Jogja. Kita sekarang lagi ada di Hotel Westlake yang ada di daerah Sleman. Dan ini pukul 6:30. Kita akan check out, pindah hotel, dan terus kita akan naik V-Way, mobil yang kapnya kebuka gitu guys. Kita mainnya di Borobudur. View pagi hari ini cakep banget ya. Lihat danau seluas ini, kemudian banyak juga tuh pohon-pohon. Jadi konsepnya itu kayak hutan, danau di tengah-tengahnya. Nah, itu hotel kita sekarang. Welcome back to my channel Konco Melaku. Di video kali ini masih perjalanan kita trip ke Jogja ya guys, part 2. Terima kasih sebelumnya yang sudah menonton part 1 trip kita. Oke, saat ini kita berada di Sleman, tepatnya Westlake Hotel and Resort. Dan aktivitas kita hari ini mau menuju Borobudur yang ada di Magelang. Mau ngapain ya? Kita mau naik V-Way mobil di sana, seperti ala-ala main film RTV. Ikutin terus ya. Seperti biasa, sebelum berangkat kita mau sarapan dulu guys di resto. Sarapan pagi dulu ya guys sebelum berangkat ke Borobudur. Guys, kita sudah sampai nih di Borobudur dan sudah disambut oleh Mas Bagor. Mas Bagor ini nanti yang akan nemenin kita keliling-keliling sampai pusing, antar kita ke tempat edukasi terbaik di sini. Terus di sini banyak juga penjual-penjual baju, kacamata, topi, dan mainan. Dan akhirnya kita beli dagangan mereka guys. Kalau kesini jangan lupa dibeli ya. Harganya sangat ramah banget di kantong, masih terjangkau. Top. Oke guys, kita udah sampai di Borobudur ya. Ada penyewaan untuk mobil V-Way ya. Oke, kota terus ya perjalanan kita. Nah, mobil kita warna merah nih, kebetulan cakep banget. Jadul. Oke guys, kita lanjut ya guys. Mas Bagor sudah manasin mesin, kopling dan gas sudah diinjak-injak. Perjalanan pun kita mulai. Tempat edukasi pertama kita tuju adalah pengrajin batik. Nama tepatnya adalah Tinggal Art. Ikutin terus keseruannya ya guys. Selama perjalanan, kita disuguhkan keindahan alam Bukit Menoreh yang membentang luas melewati batas Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Dan Bukit Menoreh ini sebagai batas alami dua provinsi tersebut. Nah, kita sudah sampai di tempat pengrajin batik ya guys, namanya Tinggal Art.
Terus kemudian rame banget di sini. Banyak yang mau belajar ngebatik termasuk kita. Ada Mas Bagor lagi tuh. Dan kalian tahu ternyata di kurikulum sekolah dasar materi pelajaran seni rupa itu ada loh pelajaran membatik. Jadi anak-anak tuh di sini bener-bener mengaplikasikan pelajaran teori dan praktek. Jadi mereka bener-bener semangat banget guys. Oh iya, dan ini kita berbayar ya. Satu orang itu 30.000 dan kita bisa bawa hasil cetakan atau lukisan kita. Seni membatik. Jadi sahabat. Jangan khawatir guys, kita diajarin dulu oleh pemandunya sampai kita benar-benar bisa untuk melukis dari cara ambil tintanya, terus bagaimana kita melukisnya di bahan itu. Pokoknya seru banget deh, mantap. Tara, ini dia guys hasil dari lukisan kita. Nah ini bisa kita bawa pulang untuk jadi kenang-kenangan bahwa kita pernah melukis di tempat asalnya. Batik selesai, lanjut ke mana kita? Lanjut going lagi. Ini dia favorite kita lagi. Oke guys, ngebatiknya sudah selesai. Perjalanan kita lanjutkan kembali dan mobil kita mulai jalan menyusuri jalan desa yang khas banget dengan rindangnya kanan kiri pepohonan. Kali ini kita menuju tempat pengrajin kayu atau Arikrok Kriya Kayu. Sampai guys di tempat wisata salah satu view untuk repot ya mewarnai topeng. Nah ini salah satu favorit untuk edukasi anak-anak. Masuk kita. Ini tuh merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan limbah kayu yang akhirnya jadi permainan tradisional berbagai tipe. Dan yang paling unik di sini adalah pensil yang dikasih pakaian yang mana kepalanya terbuat dari biji nyamplung. Hayo, kalian tahu nggak biji nyamplung itu apa? Kalau ada yang tahu silahkan komen. Kali ini kita ambil mainan topeng ya guys untuk kita warnai. Perlengkapan melukisnya sudah disiapkan dari pihak Kriya Kayu dan ini kita bayar sebesar 30.000 dan seperti biasa mainan bisa kita bawa pulang sebagai oleh-oleh atau kenang-kenangan. Apa Bu? Kalau ini kita mau bikin topi buat pensil Pak, pensil kayak ini, pensil gaul. Dari bahannya dari biji nyamplung. Biji nyamplung itu pohon pelindung pinggir jalan. Biasanya bahan dalamnya buat bahan biodiesel Pak. Kalau di sini pabriknya ada di Lumajang Jawa Timur sama di Cilacap Jawa Tengah. Jadi itu kayak gitu Pak, itu ada pohonnya, pohon nyamplung. Oh ada ya? Ya. Jadi itu buat baju ini ya Bu ya? Nih. Nah ini buat topinya Pak. Buat topinya ini ya? Buat topi pensil kayak pensil. ini. Ya, ini dari bahan bagor Pak. Oke, bahan. Kamu bilang dulu buat tempat berapa Pak? Oke. Makasih ya Bu. Pak. Tuh, lihat guys, banyak ya mainannya yang sudah jadi, yang masih polosan belum diwarnain. Ada juga contoh-contoh yang sudah diwarnain. Tuh, bisa kalian lihat ya. Jadi, kita tinggal pilih aja mau yang bentuk apa kalian ingin warnai. Kali ini kita putuskan untuk memilih topeng. Sebentar. Ada sekilas info dulu ya guys. Warnanya tuh nggak ada. Rasanya nggak ada. Itu warnanya apa? Ungu. Ungu. Ungu semua. Wih, abang keren. Kok dibantu bunda? Enggak. Ah? Enggak. Enggak. Coba gimana? Kasih tau ayah. Lukis. Gitu.
Oh, ngambil catnya diketok-ketok, baru cat lagi ya. Punya Raisa mana? Coba lihat hasilnya. Wow, ada warna apa aja? Biru sama oranye sama ungu. Biru, oranye, sama ungu. Mantap, gimana mantap? Coba jarinya. Mantap. Mana ya punya? Wah, abang rapi ya. Ah, suka nggak? Mukanya oranye. Suka nggak? Terus mahkotanya ada kuning, biru apa hijau itu? Hijau ya. Dan bibirnya merah, dia berdarah bibirnya tuh, terlumer kemana-mana. Ya bisa diambil, harus beli kalau Bang. mau yang bagus. Bang, Faril, seneng nggak? Hah? Ya. Lanjut ya guys, kita sekarang mau menuju ke Randu Alas di desa wisata Tuksongo. Ini tuh spot foto dengan latar belakang alam yang cakep banget, yaitu perbukitan Menoreh. Tempat ini merupakan lapangan luas yang dikelilingi banyak pohon. Tempat ini disebut Randu Alas karena ada sebuah pohon randu gede. Pada musim kemarau, pohon ini menggugurkan daunnya hingga tinggal ranting-ranting kering yang terlihat estetik. Nah, ini dia guys, sudah sampai di Randu Alas. Tapi pemandangan yang paling utama itu bukan pohon randu, melainkan perbukitan Menoreh. Dan di sini kita banyak ketemu dengan rombongan lainnya. Kayaknya tempat ini sih memang wajib berhenti buat para wisatawan. Hai, gue lagi di Jogja. Naik PW Bapak Kon. Sudah puas foto-foto, kita lanjutkan menuju tempat berikutnya. Seperti biasa, menyisiri jalan desa yang mulus serta tidak lepas dari pemandangan Bukit Menoreh. Edukasi selanjutnya ialah pengrajin gerabah. Lagi-lagi ini termasuk materi pelajaran sekolah dasar seni rupa dan pastinya anak kalian bisa mengaplikasikan langsung di lapangan di tempat asalnya. Apa sih gerabah itu? Gerabah itu alat-alat dapur yang dibuat dari tanah liat yang ditaruh pada meja yang dapat berputar dan kemudian ditekan oleh tangan untuk menjadi bentuk yang kalian inginkan, seperti piring, kendi, dan lainnya. Bude. Ini kerajinan dari tanah liat ya, Kak ya. Katakan di pelajarannya Bang. Namanya gerabah ya? Iya namanya gerabah Pak. Nah, tanah liat asli ngambil tanah dari mana Bude? Sekitar sekitar ya kebun di daerah sini aja masih. Tidak dikencengin dulu. Oh, Dia tuh kedalaman Tidak 1 meter mungkin malah lebih. Ya, adanya tanah yang tidak dibikin kerajinan seperti ini Kak. Oke. Nah, sekarang dibasahin dulu. setelah jadi bentuk yang kalian inginkan dan karena tanah tersebut masih basah, proses selanjutnya dibakar dan dikeringkan. Ini proses memakan waktu yang lama dalam pembuatan gerabah. Setelah itu kelar, baru dilakukan finishing berupa pewarnaan dan hiasan-hiasan. Apa tulisannya? Putar, real, wow. Raisa ikutan juga, Raisa. Cara kecil. Misal. Oh becal. Kecil aja. Mangkoknya kecil ya. Ya sudah deh kecil aja. Kecil aja. Di mana abangnya main, selalu adiknya pasti ikutan. Nampaknya anak-anak seneng banget, soalnya memang ini hal baru untuk mereka. Terus pada saat dia pengerjaan itu ada katanya, gelilah, dinginlah, atau apalah. Pokoknya jangan sampai dilewatkan ya kalau kalian ke Jogja main ke gerabah, karena bener-bener edukasi yang bermanfaat banget buat anak-anak. Ya, buat makan mie mangkok.
sepanjang perjalanan kita banyak ketemu lalu lalang, warawiri, wisatawan lainnya ya guys. Seru banget nih naik freeway. Oke guys, ini lagi di jalan menuju Gereja Ayam atau Bukit Rema yang sempat viral karena tempat syuting film Ada Apa Dengan Cinta episode kedua. Kita Bukit Rema Gereja Ayam. Ini dari sini kami jalan 250 meter, tapi kemudiannya hampir 45 derajat. Oke, bisa naik jeep ya? Ya, langsung. Berapa mbak? Naik jeepnya? Naiknya pulang pergi 15.000, tiket masuknya 25. Oke, siap. Ayo mbak. Sesampainya di lokasi, kita didampingi pemandu lokal setempat untuk menjelaskan sejarah berdirinya Bukit Rema atau Gereja Ayam. Karena jalan dari parkiran ke lokasi 250 meter dan menanjak, kita putuskan naik jeep. Satu orang 15.000 pulang pergi, serta tiket masuknya 25.000 per orang. Tuh, lihat, kalian lihat tanjakannya sangat tinggi banget. Bukit Rema dibangun tahun 1992 oleh Bapak Daniel Alamsyah yang berasal dari Lampung. Rumah gereja, dan di bawah itu ada kapel, ada Dorota, dan ada patung Buddha Mara juga. Nah, nanti untuk bagian kedua pakainya itu di bagian ekor. Nah, nanti kita bisa memasuki Bukit Rema itu naik 7 lantai, dan nanti di lantai 1 ada 12 lantai untuk semua agama. Jadi saya bantu registrasi dulu Bapak Ibu, ini mau langsung masuk ke gedungnya atau mau ke Kalau kalian ingin tahu lebih detail tentang sejarah Bukit Rema, kalian bisa lihat di website situs Bukit Rema. Di situ tertulis jelas pendirian dan proses pembangunannya. Di sini juga semenjak membangun gedung Bukit Rema Gereja Ayam, dia udah tinggal di sini juga. Sebenarnya kan ini juga sempat terbengkalai juga Bapak Ibu, kurang lebih selama 8 tahun. Karena masalah moneter, jadi Bapak Rene selama terbengkalai juga memberikan pasir yang harus kita sistem. Ya, harapan itu gangguan jiwa, kejar narkoba, sama kenapa remaja. Pak Daniel itu pekerjaannya apa? Dari Lampung. Pekerjaannya apa? Pekerjaan dia pengusaha kontraktor. Dan sudah pensiun dia membangun gedung Bukit Rema ini. Jadi ini bukan ayam tapi burung merpati yang memakai mahkota. Tapi gedungnya Gereja Ayam. Baik, ya, saya ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam swastiastu, namun tidak saya membagikan. Perkenalkan nama saya Mbak Tina, nanti akan mendampingi Bapak Ibu kakak selama berwisata di Bukit Rema. Dan sebelum kita mulai, nanti ada beberapa peraturan yang harus kita akusinya di lantai 1, karena di lantai 1 ini terdapat 12 ruang doa. Dan kemudian pengunjung dibawa untuk tidak boleh tarik foto atau dokumentasi dalam bentuk apapun. Pengambilan dokumentasi nanti bisa dilanjutkan di lantai 2 dan seterusnya. Ini foto ya? Jangan boleh. Oh, foto dulu biasanya dulu kalau pas itu COVID dikasih jalan. Nggak apa-apa. Rapat yang penyangga yang menggambarkan manusia itu tidak ada batasan untuk mencapai kesuksesan. Oke. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Ini kita menggambarkan ada dan ini menggambarkan apabila kalau ada perubahan di sini juga bisa. Dan ini menggambarkan data tampilnya. dan ini awal-awalnya ini semuanya foto-foto sebelum direnovasi Bapak Ibu kan dulu awalnya dulunya kayak gini juga ini pas sempat terbengkalai dan ini lantai 2 sebelum direnovasi. Apa bisa kamu lihat? Dan ini semuanya anak panti. Dan ini kita menggambarkan apa yang tadinya. Oke guys, untuk part 2 kita cukupkan sampai di Bukit Rema ya guys. Dan kita kembali sore ini ke Jogja. Next kita lanjutkan di part 3 dengan destinasi yang lebih menarik lagi. Ikutin terus ya guys dan tonton. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, dan komennya.